Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ. Alhamdulillah pada hari ini Bunda Widya dapat kembali mengisi pelajaran PPKN di mana materi kita hari ini adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar kegiatan belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Perundang-undangan suatu negara itu dibuat berdasarkan kebutuhan bangsanya, di mana proses pembuatannya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Bahkan dalam perjalanannya, setiap undang-undang pernah mengalami revisi atau perbaikan demi penyempurnaan agar sesuai dengan dinamika bangsanya. Selanjutnya, dalam pasal 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan 10 asas. Nah, yang pertama adalah pengayoman, kemudian asas kemanusiaan, asas kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian yang terakhir adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Next, kita akan langsung membahas mengenai proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undang merupakan hukum dasar tertulis ya teman-teman, dan hukum dasar hukum negara tertinggi nih dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diawali dengan pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. BPUPKI pun melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di mana pada sidang pertama ini membahas dasar negara sebagai awal perumusan undang-undang. Kemudian pada tanggal 11 Juli tahun 1945, Panitia 9 yang membentuk Piagam Jakarta ditetapkan sebagai rancangan pembukaan UUD 1945. Nah, untuk disahkan pada sidang berikutnya. Pada masa persidangan kedua, pada tanggal 13 Juli tahun 1945, BPUPKI menerima hasil laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, hasil laporan itu berupa 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan UUD. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini disahkan oleh PPKI teman-teman pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tepatnya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Oke, kita akan langsung lanjut ke tata urutan hukum kedua di Indonesia, yaitu TAP MPR. Nah, kita akan bahas proses penyusunan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ketetapan majelis, ketetapan MPR itu merupakan berbagai putusan yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan. Nah, ada beberapa tahap. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, ada tingkat pertama. Nah, di tingkat pertama, pembahasan ini oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk. Dan hasil dari pembahasan itu merupakan rancangan
atau keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan di tingkat kedua. Nah, di tingkat kedua, yaitu pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum dari fraksi-fraksi. Kemudian di tingkat ketiga, pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil pembahasan pada tingkat 3 sebetulnya ini adalah rancangan ketetapannya ataupun kelak rancangan keputusan majelis, di mana pada tingkat keempat yaitu pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc majelis dan bila mana perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi. Nah, oke teman-teman, minggu ini ada 2 proses dulu yang kita pelajari ya. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita akan tambah lagi proses-proses hukum lainnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pelajaran kita hari ini. Dimulai tadi yang pertama adalah proses pembentukan undang-undang dan yang kedua ini adalah proses pembuatan TAP MPR yang intinya kedua sumber hukum di Indonesia ini UUD 1945 dan juga TAP MPR itu membuat undang-undang, membuat rancangan undang-undang, peraturan-peraturan yang kelak harus ditaati oleh bangsa Indonesia bukan merupakan hal mudah karena memerlukan waktu yang cukup lama, cukup panjang, dan juga proses yang cukup banyak ya. Nah, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk menjaga, mengamalkan ya undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran PPKN kita. Next, kita akan lanjut ke proses-proses penyusunan sumber hukum di Indonesia lainnya. Oke, Bunda tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.